Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami mengenai normalisasi data. Dari tim kami ada 3 orang. Yang pertama saya, Farah Nurfaza dengan NIM dari belakang 25, serta rekan saya Amelia Andina dengan NIM 008. Saya Umi Solyati Saada dengan NIM 034. Normalisasi data adalah proses pengorganisasian data dalam sebuah basis data agar tersusun rapi. Tidak ada data yang berulang-ulang dan hubungan antar data menjadi lebih jelas. Tujuan utama dari normalisasi adalah untuk memastikan bahwa data tersimpan dengan efisien, konsisten, dan bebas dari redundansi yang tidak perlu. Selanjutnya, atribut tabel atau tabel atribut. Dalam dunia basis data, kolom data lebih dikenal dengan istilah atribut yang berarti memberi penekanan pada peran kolom sebagai elemen pembentuk karakteristik dari entitas yang direpresentasikan oleh tabel. Penerapan prinsip-prinsip normalisasi dapat berdampak langsung terhadap susunan atribut dalam sebuah tabel. Dalam beberapa kasus, proses normalisasi menyebabkan adanya atribut yang harus dihilangkan karena mengandung data yang berulang atau tidak memenuhi aturan bentuk normal tertentu. Sebaliknya, ada kalanya justru diperlukan penambahan atribut baru atau bahkan pemisahan tabel menjadi 2 atau lebih untuk memenuhi kriteria bentuk normal yang lebih tinggi. Kemudian ada jenis atribut. Yang pertama ada key dan atribut deskriptif. Yang kedua atribut sederhana seperti simple atribut dan atribut komposit, yaitu komposit atribut. Yang ketiga atribut bernilai tunggal atau single value atribut dan atribut bernilai banyak, multi value atribut. Yang keempat atribut harus bernilai mandatory atribut dan nilai nol. Kemudian atribut turunan, derivate atribut dan nilai nol. Selanjutnya, key dan atribut deskriptif berfungsi sebagai identitas untuk setiap baris data atau row dalam tabel, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjaga integritas data. Sebuah key bisa berupa satu atribut tunggal atau kombinasi dan beberapa atribut yang secara bersama-sama mampu membedakan satu data baris dari yang lainnya. Atribut deskriptif adalah atribut yang tidak menjadi atau merupakan anggota dari key primer. Lalu ada jenis-jenis key. Yang pertama super key. Super key merupakan atribut atau gabungan atribut yang bisa membedakan setiap baris dalam tabel secara unik. Tidak harus minimal, bisa mengandung atribut tambahan. Yang kedua ada kandidat key, yaitu super key yang minimal, artinya hanya berisi atribut yang benar-benar dibutuhkan untuk keunikan. Tidak boleh ada atribut yang bisa dihapus tanpa kehilangan sifat keunikannya. Yang ketiga ada primary key, yaitu kandidat key yang dipilih sebagai kunci utama tabel. Kriteria pemilihannya yang pertama, sering digunakan untuk relasi ke tabel lain. Yang kedua, lebih pendek dan efisien. Yang ketiga, keunikannya lebih terjamin. Kemudian ada atribut sederhana, simple atribut.
yaitu nilainya atomik, artinya tidak bisa dibelah-belah lagi di dalam konteks database. Contoh umumnya itu seperti nama mahasiswa, terus tanggal lahir dan nomor telepon, itu kan pasti nggak bisa dipisah ya. Kemudian mengapa penting? Yaitu untuk memudahkan pencarian, filter, dan operasi penyaringan. Kemudian untuk memenuhi prinsip first normal form, setiap kolom hanya boleh berisi nilai atomik. Kemudian atribut komposit atau komposit atribut merupakan nilainya terdiri dari beberapa subnilai yang masih bisa diurai menjadi komponen lebih kecil. Contohnya seperti alamat mahasiswa, Jalan Merdeka nomor 10 Jakarta dengan nomor pos 10230. Nah, subkomponennya itu yang pertama kayak jalan, itu nanti tuh dipisah Jalan Merdeka nomor 10. Terus nanti kota itu Jakarta dan kode pos itu 10230. Kapan dibiarkan komposit? Hanya jika kita tidak perlu mengolah atau mencari berdasarkan salah satu subkomponen. Kemudian misal cetak label amplop saja, jadi cuma tampilan untuk alamat. Kemudian kapan dipecah jadi beberapa atribut sederhana, itu kalau nanti kita mau analisis atau kelompokkan berdasarkan kota atau kode pos. Kemudian ada atribut bernilai tunggal atau single value atribut. Merupakan atribut yang hanya dapat menyimpan satu nilai untuk setiap entitas atau baris data. Contohnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir. Penjelasannya, misalnya seorang mahasiswa kan pastinya hanya punya satu NIM, satu nama, dan satu tanggal lahir. Karena itu, atribut-atribut tersebut disebut bernilai tunggal. Kemudian, atribut bernilai banyak atau multi-value atribut merupakan atribut yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai dengan jenis yang sama untuk satu entitas. Contohnya, hobi. Pastinya kan seorang mahasiswa itu pastinya punya lebih dari satu hobi atau tidak punya sama sekali. Kemudian waktu dalam jadwal kuliah, satu mata kuliah bisa memiliki beberapa waktu pertemuan dalam seminggu. Jadi atribut semacam ini tidak hanya menyimpan satu data saja, melainkan bisa beberapa untuk satu baris data. Selanjutnya, atribut harus bernilai atau mandatory atribut dan nilai nol. Dalam suatu tabel basis data, mandatory atribut adalah atribut yang wajib memiliki nilai dan tidak boleh dibiarkan kosong karena isinya harus tersedia agar data dianggap valid. Sedangkan non-mandatory atribut adalah atribut yang tidak wajib diisi. Nilai dari atribut ini dapat dikosongkan apabila memang belum tersedia atau tidak relevan dengan entitas tertentu. Untuk menyatakan kekosongan nilai pada atribut jenis ini digunakan nilai nol. Nilai nol menunjukkan bahwa suatu atribut belum memiliki nilai, bukan berarti diisi kosong secara sengaja. Selanjutnya, atribut turunan atau derivat atribut. Atribut turunan merupakan jenis atribut yang nilainya tidak diinput secara langsung, melainkan diperoleh dari hasil pengolahan atau diturunkan dari atribut lain yang masih berkaitan dalam sistem basis data. Selanjutnya, domain dan tipe data. Dalam proses perancangan basis data, setiap atribut pada tabel perlu ditentukan tipe datanya. Penentuan tipe data ini bertujuan untuk mengatur bagaimana data disimpan secara fisik dan menetapkan batas-batas umum terhadap jenis nilai yang dapat dimasukkan ke dalam atribut tersebut. Namun, selain tipe data, terdapat pula konsep domain nilai yang lebih menekankan pada kesesuaian isi data dengan konteks sebenarnya, bukan hanya kemampuannya untuk disimpan. Jika tipe data mengatur apa yang mungkin secara teknis disimpan, maka domain nilai mengatur apa yang seharusnya secara logis disimpan. Kemudian ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional adalah hubungan
antara dua atribut kolom dalam sebuah tabel. Kalau kita bilang A menuju B, artinya nilai B tergantung pada nilai A. Contoh gampangnya itu kayak nih, nomor induk mahasiswa. Maka nama mahasiswa juga harus sama. Jadi NIM itu gandengannya sama nama mahasiswa. Nah, nanti dari tabel itu didapat nilai nama mahasiswa. Kalau NIM sama, pasti nama mahasiswa juga sama. Nama kuliah plus NIM menuju indeks nilai. Artinya, kamu butuh tahu mata kuliah apa dan mahasiswa siapa untuk tahu nilai. Karena satu mahasiswa bisa ambil banyak mata kuliah. Kemudian ketidaktergantungan non-fungsional dependensi. Ini kebalikan dari ketergantungan. Contohnya nama kuliah menuju NIM. Dari nama kuliah saja kita nggak bisa tahu NIM karena banyak mahasiswa ambil mata kuliah yang sama. Kemudian NIM menuju indeks nilai. Dari NIM saja juga belum bisa tahu nilai karena satu mahasiswa bisa ambil banyak mata kuliah. Sudah. Baik, itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Aku. Saya. Duluan aku. Saya. Sebutin nama ya. Kita tulis. Mulai teman-teman Saya. Satu-satu. Saya. Baik, pertanyaan pertama silahkan Mbak Putri. Baik, saya akan bertanya. Nama. Ya, Mbak Putri mau bertanya apa? Apa sih dampak negatif jika normalisasi tidak dilakukan dalam perancangan basis data? Baik, kami tampung terlebih dahulu. Apakah masih ada yang bertanya? Saya. Baik, silakan Mbak Siapa? Baik, Mbak Dita, silakan. Dita. Oke. Mbak Dita Dwi. Mbak Dita Dwi. Monggo. Bentar ya. Ya. Kapan normalisasi sebaiknya dihentikan dan tidak dilanjutkan ke bentuk normal lebih tinggi? Maaf Mbak Dita, bisa diulang lebih keras? Kapan normalisasi sebaiknya dihentikan dan tidak dilanjutkan ke bentuk normal lebih tinggi? Baik, Mbak Dita, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya bertanya. Gua. Silakan angkat Iya, bentar ya, kita lihat dari kolom komentar. Ini NZ. NZ. Gue. Satu-satu teman-teman.
Iya, gue. Baiklah, bertanya apa? Oke, bagaimana hubungan antara normalisasi dan integritas data dalam basis data? Boleh diulangi lagi. Bagaimana hubungan antara normalisasi dan integritas data dalam basis data? Mas Nazim, ini suaranya putus-putus. Oke. Bagaimana hubungan antara normalisasi dan integritas data dalam basis data? Baik, kami tampung ya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Apa dampak negatif jika normalisasi tidak dilakukan dalam perancangan basis data? Tanpa normalisasi, basis data bisa mengalami redundasi data tinggi, inkonsistensi, kesulitan dalam pemeliharaan, dan resiko anomali saat melakukan penyisipan, penghapusan, atau pembaruan data. Bagaimana? Iya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tita tadi. Kapan normalisasi sebaiknya dihentikan dan tidak dilanjutkan ke bentuk normal lebih tinggi ya? Jadi normalisasi dapat dihentikan ketika struktur tabel sudah efisien dan tidak ada lagi redundansi atau ketergantungan yang bermasalah. Terlalu banyak normalisasi bisa menyebabkan terlalu banyak tabel dan memperlambat kinerja query. Jadi harus seimbang antara efisiensi data dan performa sistem. Bagaimana Mbak Tita? Iya, dimengerti. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Nazim, bagaimana hubungan antara normalisasi dan integritas data dalam basis data? Jawabannya, normalisasi itu membantu menjaga integritas data dengan meminimalkan redundansi dan memastikan bahwa setiap data itu disimpan hanya satu kali di tempat yang semestinya. Ini mengurangi kemungkinan inkonsistensi dan memastikan bahwa perubahan data dilakukan secara terpusat dan konsisten. Bagaimana Nazim? Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Baik, karena sudah tidak ada yang Maka kesimpulannya, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu normalisasi merupakan fondasi penting dalam perancangan premis informasi relasional yang bertujuan untuk menciptakan struktur informasi yang efisien, konsisten, dan meminimalkan redundansi yang tidak diperlukan. Proses ini tidak hanya sekedar mengatur informasi, tetapi juga melibatkan analisis komprehensif terhadap atribut dalam tabel, penentuan kunci yang tepat, serta pemahaman mendalam tentang ketergantungan fungsional antar atribut. Dengan menerapkan prinsip normalisasi, kita dapat menghindari berbagai masalah yang umum terjadi dalam pengelolaan informasi, seperti anomali yang muncul pada operasi penyisipan, pengubahan, dan penghapusan informasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.